Hadirin yang dimuliakan, dalam majelis kita ini kita akan sedikit mudzakarah mengenai karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang-orang masjid. Masjid ini adalah Baitullah. Semua rumah yang ada di dunia ini milik Allah. Enggak ada yang bukan milik Allah. Kerikil satu saja yang bukan milik Allah enggak ada. Tapi yang oleh Allah dikasih nama Baitullah hanya masjid. Karena begitu mulianya masjid di sisi Allah SWT. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT. Sehingga kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, semua orang masjid. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah SWT. Seluruh para nabi orang masjid. Nabi yang pertama, kakek kita, Mbah Nabi Adam alaihissalam, waktu itu sudah ada masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau ibadah di sana. Begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi disuruh bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Nabi Ismail Nabiullah bangun masjid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail itu kulinya. Tukang, kalau tukang masjid itu begitu mulia di sisi Allah. Kuli walaupun kuli, tapi kalau kuli masjid itu Masya Allah sangat mulia di sisi Allah. Sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid, ang tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Walaupun cuma nyapu, itu kalau nyapu masjid itu beda, itu sangat mulia di sisi Allah. Ngepel, tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah SWT. Para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi alaihissalam, beliau melihat ada dahak, ada liak di masjid, langsung wajahnya memerah, dibersihkan sendiri, digosok itu, kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu, dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri. Liaknya, dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid orang-orang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan masjid itu ada tiang-tiangnya, ada cagak-cagaknya. Julasa'uhumul malaikah, teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Itu cagak-cagak masjid itu. Maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang rajin masjid. Itu cagaknya masjid namanya. Cagak masjid itu kan itu cagak. Cagak itu juga berharga juga. Tapi cagak masjid yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid. Kalau mereka pergi kemana-mana, para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari, kemana ini dia, kemana ini dia. Kalau mereka sakit, malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya. Ini orang-orang yang istiqomah masjid itu. Ada seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja dari sini ada orang menjenguk saya. Orangnya begitu ganteng, baunya begitu wangi, pokoknya nggak ada lah orang kayak dia.
Tidak ada orang yang lebih ganteng, lebih mulia daripada dia. Selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya tidak kenal, dia sudah pergi, baru saja. Nabi mengatakan, itu tadi Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini ahli masjid tuh, kalau sakit bisa dijenguk Jibril itu malaikat. Jibril bukan datang kepada para nabi saja, datang kepada orang-orang ahli masjid. Wa in kanat indahum hajah a'anuhum. Orang-orang ahli masjid ini kalau mereka punya hajat-hajat, malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka. Jadi kalau kita ingin pembantu-pembantu dari para malaikat, jadikan diri kita ini ahli masjid. Insyaallah malaikat.